Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Kau sumber pengharapan dan
Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Saya berjumpa kembali dengan saudara di malam yang luar biasa ini. Dan kita merasakan hadirat Allah juga luar biasa. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dan Dia selalu memperhatikan kehidupan kita. Haleluya. Kita akan membaca firman Allah terlebih dahulu dari kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai dengan 32. Karena malam hari ini saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyampaikan khotbah dari firman Allah yang berkuasa tentang bagaimana kita mengikut Yesus bukan hanya karena tanda-tandanya saja, tapi karena ada hal yang juga sangat penting dan berguna untuk kita. Mari kita membuka firman Allah bersama-sama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, mengurapi kami, sehingga setiap kami pikiran dan hati kami terbuka untuk kebenaran firman Allah. Dan kami bisa menangkap dengan baik, kami bisa mengerti dengan baik, kami bisa mencerna dengan baik, dan kami akan melakukan firman Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam yang sangat diberkati ini. Haleluya, amin. Demikianlah firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan bahwa siapa yang tetap dalam firman-Nya, dia adalah benar-benar murid-Nya. Berarti Tuhan Yesus sebetulnya mencari murid. Dia bukan mencari pengikut yang tidak tahu apa-apa. Tetapi murid yang mau diajar, mau belajar, mau melakukan apa yang gurunya perintahkan kepada dia. Dan ketika kita mendudukkan diri sebagai seorang murid karena kita tetap mau dalam firman-Nya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi jelas di sini bahwa kalau kita hidup dalam firman Allah, maka firman itu akan memerdekakan kita. Firman itu akan betul-betul melepaskan kita. Jadi firman itulah kebenaran yang memerdekakan kita. Itu sebabnya jangan hanya hidup dalam tanda-tanda. Karena tanda-tanda akan menyertai firman Allah. Orang Kristen hanya mencari tanda-tanda, tapi mereka mengabaikan firman Allah. Mereka mengabaikan belajar firman, mereka mengabaikan makan firman Allah, mereka mengabaikan mendengar firman Allah. Tapi yang dicari adalah tanda-tanda. Bagaimana ketika dia sakit harus disembuhkan, bagaimana ketika dia berkekurangan harus diberi hidup kelimpahan, bagaimana ketika dia mengalami masalah yang begitu pelik harus keluar dengan cara mujizat dan sebagainya. Memang itu tidak salah, karena tanda-tanda yang seperti ini itu menjadi hak kita sebagai orang-orang percaya. Namun selebihnya hidup kita sebagai orang Kristen, kalau kita mau terus berkemenangan, kalau kita mau terus hidup di dalam kemerdekaan anak Allah, maka kita harus hidup di dalam firman-Nya. Perhatikan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Kita akan membuka firman Allah bersama-sama dan saya berharap Anda juga ikut membaca firman Allah. Markus pasal 16 ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Haleluya. Di mana Injil atau di mana firman Allah diberitakan, di situ Tuhan pasti turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi jelas di mana firman itu dinyatakan terlebih dahulu, di mana firman itu diberitakan terlebih dahulu, di mana firman itu hidup terlebih dahulu di dalam diri kita, maka Tuhan akan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda menyertainya. Banyak orang yang sakit, tapi ternyata ketika dia berdoa belum mengalami kesembuhan, dia
kecewa, dia menyalahkan Tuhan. Padahal sebetulnya jawabannya sederhana saja. Apakah firman hidup di dalam dirinya? Apakah dia betul-betul juga hidup di dalam firman Allah? Karena firman Allah itu adalah kekuatan Allah untuk menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi firman Allah itu berkuasa. Itu sebabnya siapa yang hidup dalam firman Allah, pasti dia punya kuasa untuk mengalahkan setiap pekerjaan setan dan iblis yang memberikan masalah, yang memberikan sakit penyakit, yang memberikan kegagalan, yang memberikan kemiskinan, dan masih banyak lagi. Nah, dalam Yohanes 6 ayat 22 sampai 59, kita akan membaca satu peristiwa di mana ketika Tuhan Yesus hadir di satu tempat, di situ banyak sekali orang berbondong-bondong mencari dia, seakan-akan mereka betul-betul mau belajar dari Yesus, mau menjadi pengikut Yesus, mau menjadi murid Yesus. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kita akan membaca terlebih dahulu dari Yohanes pasal 6 ayat 22 sampai 59. Orang banyak mencari Yesus. Pada keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi. Dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami berbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sampai di sini kita mendapat satu pelajaran yang sangat penting sekali. Bagaimana pekerjaan yang dikehendaki Allah untuk kita kerjakan, yaitu kita percaya kepada Yesus yang diutus Allah. Dan akibat daripada kita percaya kepada Yesus sebagai utusan Allah, maka kita harus hidup di dalam firman-Nya. Maka kita harus percaya juga kepada firman-Nya. Nah, kemudian dari pembicaraan antara Yesus dengan banyak orang itu, akhirnya Yesus juga mengajar satu hal. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-48. "Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Nah, ternyata ajaran Tuhan Yesus yang memberitahu bahwa dialah roti hidup dan barang siapa makan dagingnya, dia akan menerima hidup yang kekal. Apa yang terjadi? Maka orang-orang Yahudi itu bertengkar antar sesama mereka. Dan mereka berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Apalagi ketika Tuhan Yesus berkata lebih lanjut, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Nah, ini dia yang menjadi persengketaan antara orang-orang Yahudi. Mereka tidak bisa menerima apa yang diajarkan oleh Yesus.
Padahal tadinya ketika mereka mencari Yesus dan Yesus tidak ditemukan bersama dengan murid-muridnya, mereka sampai mencari dan mencari terus walaupun mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sudah menyeberang ke Kapernaum. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap menyusul Yesus. Kelihatannya mereka sungguh-sungguh mencari Yesus, memiliki satu kedambaan, memiliki satu kerinduan, mempunyai satu kehausan untuk belajar dari Yesus. Tapi ternyata ketika Yesus mengajar perkara yang mendasar sebagai orang yang mau percaya kepada Dia, yaitu harus makan dagingnya dan minum darahnya supaya beroleh hidup yang kekal, mereka tidak bisa menerima. Saya membayangkan, barangkali pada waktu itu ada yang berkata, "Hai, ajaran apa pula ini?" Satunya menjawab, "Iya, tidak seperti guru-guru agama kita ajarkan." Satu lagi menjawab, "Iya, pemimpin agama kita tak pernah mengajar begitu. Apa dia mengajar kanibalisme? Masa kita harus minum darahnya, kita makan dagingnya?" Dan sudah kita bayangkan, ketika mereka menolak apa yang diajarkan oleh Yesus, ternyata ayat berikutnya, dari ayat yang ke-60 sampai ayat 66. Alkitab mencatat, mereka akhirnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Nah, jelas bahwa mereka motivasinya hanya suka mengalami tanda-tanda. Tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus, orang buta melihat orang timpang berjalan. Orang terikat dilepaskan. Orang buta melihat. Bahkan orang mati dibangkitkan. Tapi mereka menolak ajaran Yesus. Banyak kita lihat orang-orang Kristen hanya mengejar hal seperti itu. Tapi mereka menolak untuk belajar firman Allah dengan sungguh-sungguh. Untuk mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam persekutuan pribadi mereka. Bahkan untuk belajar sungguh-sungguh kepada Yesus. Mereka hanya mau menerima berkatnya. Mereka hanya mau menerima mujizatnya. Mereka hanya mau menerima kuasanya. Saya juga senang mujizat. Saya juga senang kuasa. Saya juga senang berkat. Karena itu adalah hak kita sebagai pewaris kerajaan Allah. Namun jangan lupa di samping itu semuanya ada hal yang penting yang tidak bisa kita tinggalkan. Karena itu merupakan pelita bagi langkah kaki kita. Karena itu merupakan pegangan hidup kita. Karena itu merupakan jaminan bagi iman kita. Yaitu apa? Hidup di dalam firman-Nya. Dengan cara belajar kepada Yesus, belajar dari Roh Kudus, belajar dari firman Allah. Sampai firman itu tertanam dalam hati kita. Dan kita diubahkan oleh firman. Dan kita menjadi pelaku firman Allah. Sehingga kita penuh dengan firman Allah. Dan hidup kita menjadi sesuai dengan firman Allah. Begitu banyak orang-orang Kristen akhirnya beralih imannya kepada yang lain. Salah satu penyebabnya karena dia tidak berakar di dalam firman. Mereka tidak hidup dalam firman Allah. Padahal seharusnya sebagai orang yang percaya Yesus dan sudah dilahirkan baru di dalam Roh Kudus, kita harus berakar dalam firman Allah. Dan akibat daripada kita berakar dalam firman Allah, maka iman kita akan bertumbuh. Karena firman Allah mengatakan bahwa iman bertumbuh dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Akan firman Allah. Akhirnya ketika iman kita bertumbuh, kita menjadi orang Kristen yang bisa menghasilkan 3 buah. Yaitu buah roh, buah pertobatan, dan buah pelayanan. Inilah yang dikehendaki oleh Allah. Kita menghasilkan buah. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal yang ke-15 kita akan membaca bersama-sama. Bagaimana kita harus melekat pada pokok anggur yang benar. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita menghasilkan buah. Ini satu hal yang menyatakan bahwa Allah menghendaki kita berbuah. Jangan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Jangan hanya menjadi orang Kristen turunan yang tidak tahu apa-apa. Bahkan kadang-kala saya melihat bagaimana di dalam gereja seorang jemaat atau seorang yang menamakan dirinya Kristen. Tapi membuka Alkitab pun masih susah payah. Sampai firman Allah selesai dibaca, dia belum bisa menemukan ayat tersebut. Begitu susah. Karena apa? Alkitab tidak pernah dibuka, Alkitab tidak pernah dibaca, Alkitab tidak pernah dimakan firman-Nya. Itu sebabnya dalam Yohanes 15 ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 8.
Mari kita membaca bersama-sama lagi. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Luar biasa. Bagaimana kita mempermuliakan Allah Bapa jika kita berbuah banyak. Dan itu juga salah satu tanda kita adalah murid-murid Yesus. Bahkan ketika kita tinggal di dalam firman-Nya dan firman-Nya tinggal di dalam kita, maka apa saja yang kita minta dan kita kehendaki pasti kita akan menerimanya. Itulah kekayaan surga yang diberikan kepada orang-orang yang hidup di dalam firman Allah. Asal yang kita minta sesuai dengan firman Allah, asal yang kita minta sesuai dengan kehendak-Nya, maka Dia pasti akan memberikannya. Namun sayang, banyak orang Kristen tidak tinggal di dalam Yesus sungguh-sungguh dan firman-Nya tidak tinggal di dalam hidupnya sungguh-sungguh. Akibatnya walaupun mereka sudah berdoa meminta satu kebutuhan, apa yang dia doakan, apa yang dia minta tidak terjadi. Akhirnya frustrasi, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Bahkan barangkali ingin mengakhiri hidupnya. Barangkali dia merasa menjadi orang yang paling gagal di dunia, paling miskin, paling menderita dan sebagainya. Padahal kuncinya sederhana tapi penting. Tinggallah di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam Anda. Maka apa saja yang Anda minta di dalam doa, pasti Dia akan memberikannya. Dan Anda akan menerimanya. Selain itu, ternyata kalau kita mau berbuah, kita harus melekat kepada pokok anggur. Dan pokok anggur itu adalah Yesus. Kita harus melekat kepada Yesus. Bagaimana caranya? Pertama, kita harus dilahirkan baru. Sehingga roh kita menyatu dengan roh Yesus. Lahirlah orang baru di dalam hati kita. Yang kedua, melekat kepada Yesus adalah kalau kita melekat kepada firman-Nya. Jadi bagaimanapun firman itu tetap penting bagi kita. Hidup kita membutuhkan firman Allah sebagai makanan pokok, sebagai pegangan, sebagai dasar kehidupan kita, sebagai pelita di dalam hidup kita. Jadi, kalau firman Allah tinggal di dalam diri kita, pasti kita dimerdekakannya. Sekarang dimerdekakan dari apa? Yang pertama, dimerdekakan dari pikiran yang salah. Tentang banyak hal, tentang berkat, tentang kuasa, tentang karunia, tentang mujizat, tentang kesembuhan dan sebagainya. Banyak orang Kristen berpikir bahwa berkat itu harus dikejar begitu rupa. Sampai hidupnya hanya bekerja untuk cari duit buat apa? Buat makan. Begitu terus. Ingat, semakin engkau mengejar berkat semakin lari daripadamu. Tapi kalau engkau mengejar sumber berkat, yaitu Yesus, maka berkat yang akan mengejar saudara. Nah, pikiran yang salah ini harus dibuang. Firman Allah mengatakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Kita membuka dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Efesus 1 ayat yang ketiga. Berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Saudara, berkat rohani ini bukan hanya hal-hal yang rohani, tapi dikatakan berkat rohani karena berasal dari Allah Bapa surgawi. Kalau berasal dari dukun atau dari Gunung Kawi, itu bukan berkat rohani, tapi itu adalah berkat dari setan, kuasa kegelapan. Tapi karena dari Bapak surgawi, maka dikatakan berkat rohani. Dan berkat rohani ini mencakup baik itu rohani, materi, jasmani di dalam hidup kita. Ternyata firman Allah mengatakan bahwa telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kalau telah dikaruniakan, mengapa kita masih susah-susah sampai membanting tulang cari berkat? Bukan berarti orang Kristen tidak boleh bekerja. Bukan berarti orang Kristen tidak butuh duit. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh minta berkat. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh makan dan sebagainya. Tapi terimalah bahwa berkat itu sudah diberikan kepada kita. Sejak kapan? Sejak kita hidup di dalam Yesus Kristus. Karena kita sudah percaya kepada Dia. Dan ini semua harus kita lakukan dengan iman. Jadi kalau telah berarti sudah terjadi. Bukankah dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9? Kita sekarang melihat dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat ke-9 demikian bunyinya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jelas bukan? Bahwa karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, maka Yesus oleh karena kita, Dia menjadi miskin, sekalipun Ia kaya dalam segala hal. Supaya apa? Kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Berarti kemiskinan kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Jadi kemiskinan sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Apa yang kita peroleh? Apa yang kita alami? Kekayaan dari Bapa surgawi. Itu sebabnya firman Allah yang lain mengatakan, Aku datang untuk memberimu hidup. Hidup di dalam segala kelimpahan. Maukah Anda sekarang berubah cara berpikir Anda? Bukan lagi berpikir sebagai manusia yang masih hidup di dalam kekurangan, penderitaan, di bawah kutuk, di bawah kehidupan yang susah, kemiskinan dan sebagainya. Tapi sekarang pikiran kita mau berubah, mempercayai firman Allah. Ini dia jawaban untuk saya. Firman Allah. Bahwa aku sudah dikaruniai berkat dari sorga. Bahwa aku sudah diperkaya oleh kemiskinan Yesus walaupun Dia kaya. Supaya aku tidak miskin lagi. Nah begitu juga untuk hal kuasa. Untuk hal karunia Roh Kudus. Untuk masalah mujizat. Untuk masalah kesembuhan. Bahwa sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Yesaya 53 ayat yang kelima. Dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Rasanya saya sering sekali mengumandangkan ayat firman Tuhan ini. Untuk apa? Untuk merubah pola pikir yang salah, membuangnya dan mengganti dengan pola pikir yang baru. Supaya engkau dimerdekakan. Dan hanya pikiran yang mau dirubah oleh firman Allah. Yang bisa merdeka dari segala kehidupan, penderitaan, sakit penyakit, kemiskinan, kegagalan, dan lain-lainnya. Nah, jadi semuanya ini raihlah dengan iman. Sekarang iman yang seperti apa? Kita belajar saja dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10. Tapi kita tidak akan membacanya. Secara singkat saya kisahkan bagaimana seorang perwira Romawi punya bawahan yang sakit, hambanya sakit. Dan dia menyuruh bawahannya untuk menjumpai Yesus. Supaya Yesus datang ke rumahnya dan paling tidak dia tumpang tangan mendoakan hambanya yang sakit. Hambanya pasti akan sembuh. Namun tiba-tiba cara berpikir daripada tentara Romawi ini berubah.
Karena dia merasa, kalau Tuhan Yesus datang ke rumahku rasanya tidak layak. Oke lah, sekarang tidak perlu saja datang ke rumahku, asal dia berkata sepatah kata saja, pasti hambaku sembuh. Dan ketika bawahan ini menyampaikan apa yang dikatakan oleh tentara Romawi ini, bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, asal Tuhan Yesus berkata sepatah kata saja, pasti hambanya akan sembuh. Tuhan Yesus geleng-geleng kepala. Belum pernah aku menjumpai iman sebesar ini. Luar biasa ya saudara. Ternyata Yesus menjumpai iman yang besar justru pada tentara Romawi, yang pada akhirnya tentara-tentara Romawi jugalah yang menyalibkan dia. Dia tidak jumpai iman itu di dalam Petrus, murid yang dia pilih. Dia tidak jumpai iman itu di dalam Yohanes, murid yang dikasihnya. Atau kepada ibunya Maria yang melahirkannya secara daging. Dan yang lain-lain. Tapi justru pada seorang tentara Romawi. Inilah iman yang mengherankan Allah. Apa yang dimaksud dengan iman yang mengherankan Allah? Iman yang percaya kepada perkataan Allah. Jadi iman yang benar adalah percaya saja kepada firman Allah. Sudah, firman jangan diputar balik dalam otak kita. Firman jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Firman jangan diolah dengan kekuatan pikiran kita sendiri. Firman jangan diinterpretasikan dengan kemampuan otak kita atau pengetahuan kita secara dunia. Tapi terima, telan, percayai, lakukan dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami kemerdekaan dari pikiran yang salah. Hidupmu pasti diberkati. Hidupmu akan penuh dengan kuasa Allah. Hidupmu akan diberi karunia Roh Kudus. Engkau akan banyak mengalami mujizat, bahkan melakukan mujizat untuk menolong orang lain. Juga engkau akan mengalami kesembuhan. Bahkan engkau juga bisa dipakai untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi perhatikan bahwa ternyata firman Tuhan dahulu barulah tanda-tanda. Saya sangat percaya tanda-tanda itu menjadi hak kita. Selalu menyertai kita ketika firman Allah diberitakan. Karena selama saya melayani Tuhan, banyak sekali tanda-tanda yang ajaib terjadi. Baru saja tadi saya membuka SMS, minta didukung dalam doa, sebab lidahnya terkena infeksi, sehingga dia panas dingin dan rasanya kaku, sakit sekali. Tidak bisa nelan, tidak bisa makan, tidak bisa berbicara, tidak bisa berkata-kata. Dan penyakitnya ini sudah cukup lama. Ketika saya membaca SMS itu, saya berdoa bagi dia. Tuhan Yesus, saya percaya bahwa penyakit ibu ini juga sudah engkau tanggung 2000 tahun yang lalu. Lidahnya sekarang tidak perlu ada infeksi lagi. Jadilah sembuh, bisa berkata-kata, bisa menelan dengan baik, bisa makan dengan nyaman, dan tidak ada lagi panas dingin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau sudah sembuh. Haleluya, amin. Kemudian saya balas SMS-nya. Ibu, sudah saya dukung dalam doa. Dan tadi dia memberikan laporan, terima kasih Ibu. Saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dari lidah yang infeksi sampai tidak bisa menelan, tidak bisa makan, tidak bisa berkata-kata. Terima kasih Ibu untuk doanya. Haleluya. Tanda-tanda kesembuhan terjadi untuk orang yang percaya karena dia hidup di dalam firman Allah. Ada banyak orang ketika mengalami sakit datang kepada saya minta didoakan. Dan ketika saya doakan, langsung terjadi kesembuhan. Di satu kebaktian, seorang ibu, dua lututnya bengkak dan sakit, tidak bisa jongkok. Dan ketika dia minta didoakan, selesai saya menyampaikan firman Tuhan, saya tepuk sedikit dua lututnya, saya berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Tiba-tiba bengkaknya hilang. Dan ibu itu bisa jongkok, ibu itu bisa berdiri, ibu itu bisa lari, ibu itu bisa jalan dengan baik. Kesembuhan terjadi. Dan inilah hak kita sebagai anak Allah. Tapi bagaimana itu bisa? Kita harus hidup di dalam firman-Nya. Itu sebabnya dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, Tuhan Yesus sendiri yang berkata dengan jelas sekali. Yohanes pasal 14 ayat 12.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, barang siapa percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Percaya kepada apanya? Kepada firman-Nya. Maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan diberi kesempatan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada Yesus lakukan. Yang Yesus lakukan saja sudah besar sekali. Apalagi lebih besar daripada itu. Tapi kita dikatakan oleh Yesus, bisa, kamu bisa. Oh, haleluya. Itu sebabnya seharusnya kita sebagai orang Kristen kalau betul-betul hidup dalam firman-Nya, kita dimerdekakan dari pikiran yang salah sehingga iman kita juga salah. Kita sekarang pikirannya benar, imannya benar, apa yang terjadi? Kita langsung akan berteriak, yes Lord, I'm ready, I believe, saya percaya, saya pasti melakukan pekerjaan besar, bahkan lebih besar daripada itu. Tapi kalau orang belum hidup dalam firman-Nya, pikirannya belum dimerdekakan dari cara berpikir yang salah, pasti dia akan berkata, melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, mana mungkin, apalagi melakukan pekerjaan yang lebih besar. Wow, tidak mungkinlah, siapa saya, siapa Yesus. Selalu membedakan dirinya dengan Yesus. Padahal Yesus sebagai Tuhan, dia merendahkan hatinya mau tinggal di hati kita, menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang diurapi. Supaya kita dengan urapan itu bisa melakukan pekerjaan seperti yang dia lakukan. Karena Tuhan Yesus juga dengan urapan kuasa Roh Kudus yang melakukan pekerjaan itu. Tanpa kuasa Roh Kudus, Tuhan Yesus juga tidak bisa melakukan hal itu. Jadi itu sebabnya kalau kita hidup dalam firman-Nya, kita pasti langsung percaya dan bertindak. Bukankah firman Allah mengatakan segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Siapa yang memberikan kekuatan kepada kita? Holy Spirit, Roh Kudus. Perhatikan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 17 sampai 20. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia tanpa batas, baik laki-laki maupun perempuan. Dan apa akibat daripada pencurahan roh Allah yang tanpa batas itu? Anak-anaknya laki-laki dan perempuan akan bernubuat, teruna-terunanya akan mendapat penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan juga mereka akan melakukan mujizat-mujizat. Hamba-hambanya laki-laki dan perempuan akan mengadakan mujizat-mujizat. Jelas sekali fungsi dan peran daripada kuasa Roh Kudus mengubah seorang manusia biasa saja sekarang menjadi manusia kerajaan Allah yang penuh kuasa dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar yang sama sekali dahulu tidak mungkin bisa dikerjakannya. Jadi itu sebabnya berilah dirimu dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Siapapun Anda, kalau Anda sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, bukalah hatimu dan mintalah engkau dibaptis dengan Roh Kudus. Karena sejak hari pencurahan Roh Kudus pertama kali di hari Pentakosta dahulu, kuasa Roh Kudus sudah ada di atas kepala kita.
Dia seperti Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hati setiap orang. Barang siapa mendengar dan bukakan pintu, maka Yesus akan masuk. Sama dengan kuasa Roh Kudus. Dia siap memenuhi saudara dan saya. Barang siapa membuka hati, barang siapa haus, minum. Karena Roh Kudus digambarkan seperti air. Ambil Roh Kudus dengan imanmu, maka kuasa Roh Kudus akan memenuhimu. Mintalah juga 9 karunia Roh Kudus. Karena 9 karunia Roh Kudus ini adalah fasilitas dan sarana yang Tuhan berikan untuk pelayanan di ladang Tuhan. Saya percaya malam hari ini saudara merasa haus. Malam hari ini saudara membutuhkan kuasa itu dan buka hatimu. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan, aku berdiri di hadapan-Mu. Aku membuka hatiku, penuhi aku dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Beri aku 9 karunia Roh Kudus. Karena berbahasa roh, karena menafsirkan bahasa roh, karena hikmat, karena bernubuat, karena marifat, karunia kesembuhan, karena iman, karena mujizat. Bahkan karunia menafsirkan bahasa roh. Karunia membedakan roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima urapan kuasa Roh Kudus penuh atas engkau. Dan engkau mulai berbahasa roh. Engkau mulai mendapat hikmat. Engkau mulai mendapat karya membedakan roh. Engkau mulai mendapat karya marifat, iman, mujizat, kesembuhan. Dan banyak lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucap syukur untuk apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Haleluya. Dan serahkanlah sekarang hidupmu untuk menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dengan cara mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan untuk dipakai oleh Dia. Terpujilah namamu Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08 222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Dear Lord Jesus, thank you for your grace, love, peace, and joy. Thank you for your anointing. This is my life. Use me as your will. Hallelujah. Amen. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. You're my life and my truth. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. Take me deeper, deeper, deeper in you. You're Lord that I need. You're my life and my truth. Take me deeper, deeper, deeper in you. You're Lord that I need.
Take me higher, higher, higher in you. You're Lord that I need. You're my love and my truth. Take me higher, higher, higher in you. You're the Lord that I need. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. You're my love and my truth. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. You're my life and my truth. Draw me closer, closer, closer to you. You're the Lord that I need. Revelation 19 verse 5 and 6. Then a voice came from the throne saying, Praise our God, all you his servants, and all you who fear him, both small and great. Then I heard what sounded like a great multitude, like the roar of rushing waters, and like loud peals of thunder shouting, Hallelujah! For the Lord God Almighty reigns. We sing Hallelujah. We sing Hallelujah. We sing Hallelujah. We sing Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.